Jadi hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah di bidang industri. Contohnya adalah getah karet. Jadi getah karet ini merupakan koloid tipe Sol, yang dimana artinya sistem koloid dari partikel padat terdispersi dalam zat cair. Partikel karet alam terdispersi sebagai partikel koloid dalam sol getah karet. Karet alam ini dengan rumus kimia C5H8X merupakan zat padat dengan molekul raksasa. Yang kedua adalah penjernya air. Jadi air PDAM ini merupakan koloid yang mengandung partikel bermuatan negatif. Partikel negatif ini dipisahkan dengan menambahkan tawas, yaitu ion Al3+ yang akan terhidrolisis membentuk koloid positif dengan rumus kimia Al3+ ditambah 3H2O menghasilkan AlOH3 ditambah 3H+. Kemudian senyawa AlOH3 ini akan menetralkan muatan negatif dan mengumpalkannya. Setelah itu, partikel bermuatan negatif ini akan mengendap bersama dengan tawas karena bantuan gravitasi. Jadi yang berikutnya adalah cat. Cat itu merupakan koloid tipe sol cair. Dalam pembuatan cat, partikel-partikel padat didispersikan dalam larut berwujud cair. Partikel-partikel ini berupa zat warna, oksida, bahan logam, bahan penstabil, bahan pengawet, zat pencemerlang, dan zat pereduksi yang dihaluskan hingga berupa partikel koloid. Agar kesabaran cat tetap terjaga, ditambahkan emulgator. Jenis emulgator ini tergantung dari jenis medium pendispersinya. Agar medium pendispersinya berupa senyawa polar, misal air dan alkohol, emulgatornya harus dapat larut dan dari polar. Sebaliknya, jika medium pendispersinya bersifat non-polar seperti minyak, emulgatornya harus dapat larut dalam larut non-polar. Lalu habis cat yang berikutnya adalah pemutihan gula. Gula tebu yang masih berwarna dapat diputihkan. Gula dilarutkan ke dalam air dan dilahirkan melalui sistem koloid. Tanah, diatomi atau karbon. Partikel koloid tersebut akan mengadopsi zat warna dari gula tebu sehingga gula menjadi berwarna putih. Nah, sekarang dalam bidang makanan, ada susu dan santan. Susu dan santan termasuk emulsi lemak dalam air. Nah, emulsi biasanya distabilkan oleh emulgator. Contohnya kasein dalam susu. Kasein terdiri atas berbagai macam protein yang mengandung fosfor. Kasein berfungsi untuk menstabilkan dispersi lemak dalam air. Lemak tidak dapat terdispersikan saat susu menjadi basi. Hal ini disebabkan oleh adanya bakteri yang merusak protein atau kasein dalam susu. Dan akibatnya, lemak menggumpal dan terpisah dari medium pendispersinya, yaitu air. Pada bidang selanjutnya ada bidang farmasi. Setiap orang pasti pernah mengalami sakit perut, entah itu disebabkan oleh banyaknya gas yang terdapat dalam tubuh atau gasnya berlebih, atau yang kedua ada bakteri yang menghasilkan gas yang membuat gasnya itu berlebih lagi, atau bakteri yang menyebabkan zat racun dalam tubuh. Nah, biasanya kita dapat mengobati ini dengan NORID atau activated carbon, yang biasanya orang menyebutnya obat, padahal itu activated carbon. Nah, koloid ini sangat berperan dalam activated carbon ini karena proses koloid itu membantu untuk mengurangi atau menyerap gas atau zat racun yang ada di dalam tubuh, sehingga gas itu yang ada di dalam tubuh menjadi normal kembali. Koloid dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya ada di bidang kosmetika. Bahan kosmetika ini merupakan koloid dan umumnya sebagai emulsi atau emulgator. Emulsi atau emulgator adalah sistem koloid di mana zat terdispersi dan medium pendispersinya itu sama-sama merupakan larutan. Dan agar terciptanya campuran koloid ini, maka dibutuhkannya emulsi atau emulgator.
Hampir 90% bahan kosmetik itu merupakan koloid dan memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah dia ini tidak merusak rambut dan juga kulit. Yang kedua ini dia mudah dibersihkan. Yang ketiga, ada 2 zat yang dimana 2 zat ini tidak saling melarutkan. Dan yang keempat ini dia dapat menyerap bahan dan juga dia berguna sebagai pewangi, pengharum, pewarna dan juga pelembut. Dan ada 2 contoh yang akan saya sebutkan. Yang pertama dia adalah sol padat. Sol padat ini adalah sol dalam medium terdispersi padat yang kita dapat lihat di samping contohnya seperti lipstik. Dan yang kedua adalah sol cair, yang dimana sol dalam medium terdispersi cair. Kita dapat lihat contohnya ada maskara, pensil alis, dan juga masker wajah. Sekian. Selanjutnya yaitu tipe buih. Contoh dari tipe buih ini adalah sabun cukur. Sabun cukur digunakan untuk melapisi kulit agar tidak lecet saat mencukur. Sistem koloid pada sabun cukur ini terbentuk dari fase terdispersi gas dan medium pendispersinya zat cair. Kemudian ada tipe gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase terdispersinya mampu mengabsorpsi medium pendispersinya. Contoh dari tipe gel ini yaitu deodoran yang digunakan untuk menghilangkan bau badan dan gel rambut yang digunakan untuk mengatur rambut. Selanjutnya ada tipe emulsi. Emulsi merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya merupakan zat cair dan medium pendispersinya juga merupakan zat cair. Emulsi digunakan dalam pembersih wajah karena sifat koloid yang mudah menyerap pewangi dan pewarna, lembut, mudah dibersihkan dan tidak merusak kulit serta rambut. Yang terakhir adalah tipe aerosol. Parfum dan penyegar mulut yang digunakan untuk wewangian serta hairspray yang digunakan untuk mengatur rambut termasuk dalam sistem koloid tipe aerosol cair. Aerosol cair merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi cair dalam medium pendispersi gas dengan bantuan bahan pendorong atau propelan aerosol. Dalam sistem aerosol, propelan memberi tekanan yang dibutuhkan untuk mengeluarkan bahan dari wadah dan melalui kombinasi dengan komponen lain dapat mengubah bahan ke bentuk fisik yang diinginkan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.